Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat pagi dari stasiun Surabaya Pasar Turi di kota Surabaya. Ya, di video kali ini Mas Bin sebenarnya ini niatnya pengen bikin video perjalanan nostalgia ya. Jadi kereta yang Mas Bin naiki ini sebentar lagi akan berganti rangkaian teman-teman. Jadi yang awalnya dari kelas yang sangat langka yaitu kelas bisnis atau kelas 2, nantinya di kelas bisnisnya ini akan berubah menjadi kereta ekonomi new generation tapi versi modifikasi. Dan di perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta api Mutiara Timur dari Surabaya menuju ke Banyuwangi. Ya, bisa dibilang sedikit main-main ke tanah kelahiran sendiri lah ya. Bagaimana perjalanan Mas Bin kali ini naik kereta api Mutiara Timur di kelas bisnis sebelum berganti rangkaian? Simak terus perjalanannya ya. Lanjut. Ya, oke teman-teman. Jadi kali ini Mas Bin sudah berada di bukan emplasemen ya, maksudnya di ruang tunggu luar di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi di stasiun Surabaya Pasar Turi ini untuk pintu masuk penumpangnya itu ada dua ya teman-teman. Untuk yang di sebelah sana ya, yang di sebelah sana itu merupakan pintu ekonomi atau pintu duanya. Yang mana kalau di pintu ini itu untuk melayani kereta-kereta jarak jauh kelas ekonomi, kemudian juga kelas lokal ya, kereta-kereta lokal perkotaan seperti itu teman-teman. Dan kemudian yang berikutnya adalah di sini ada beberapa tinen-tinen yang ada di depan. Ini mulai ada CFC, kemudian ada Bolukuku Siliwangi, kemudian ada fasilitas ATM juga. Kemudian di sini ada customer service serta loketnya ya. Dan ruangannya ada di dalam karena memang ruangannya ber AC. Kemudian di sini ada check-in counter ya teman-teman. Jadi tadi saya sempat cetak boarding pass dulu yang secara manual, walaupun memang sebenarnya kalau kita ada aplikasi KAI Akses itu kita bisa mencetak boarding pass secara digital melalui fitur e-boarding pass. Dan kemudian untuk penumpang kereta api Mutiara Timur yang akan saya naiki itu masuknya itu di pintu 1 ya teman-teman. Jadi di pintu 1 ini melayani beberapa, bisa dibilang kereta-kereta kelas tinggi ya. Kereta-kereta kelas tinggi seperti mulai dari Argo Bromo Anggrek, Sembrani, kemudian Kumarang, Harina, terus Blambangan Express, kemudian Mutiara Timur, serta Pandalungan ya. Atau mungkin ada beberapa kereta lainnya lagi. Nah, itu masuknya itu lewat pintu sini teman-teman. Gitu. Jadi ada dua pintu yang dipisahkan ya, mungkin untuk membagi arus penumpang yang bisa dibilang di stasiun Surabaya Pasar Turi ini walaupun keretanya tidak sebanyak stasiun Surabaya Gubeng tapi penumpangnya cukup lumayan banyak. Dan teman-teman kalau misalkan memang suka banget naik transportasi umum di kota Surabaya ini jangan khawatir ya teman-teman. Jadi di stasiun Surabaya Pasar Turi ini terdapat halte dan terintegrasi dengan angkutan massal yang ada di Surabaya. Jadi di sebelah sana itu terdapat halte yang mana di sini bisa diakses dengan menggunakan feeder yang namanya Wirawiri Surabaya yang harganya itu cuma Rp5.000 aja. Jadi kalau di Surabaya ini bukan kemana-mana ya, masih di beberapa tempat dulu itu masih bisa diakses dengan menggunakan transportasi umum yaitu feeder Wirawiri Surabaya. Kalau di yang lewat stasiun Surabaya Pasar Turi ini itu merupakan koridor 7 atau FD7 dan kurang lebih mobilnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi mobilnya itu Grand Max, kapasitasnya tuh kurang lebih 9 sampai 10 orang dan tarifnya tuh 5.000 untuk umum, kemudian 2.500 untuk pelajar dan gratis untuk lansia. Jadi kalau misalkan teman-teman habis turun atau mau ke stasiun Surabaya Pasar Turi ya itu bisa naik feeder ini teman-teman. Wah, mantap nih. Ya oke teman-teman, jadi tadi setelah diizinkan masuk ke dalam ruang tunggu eksekutif, kali ini saya sudah berada di dalam ruang tunggu eksekutif yang terletak di sisi selatan ya dari bangunan stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ya mungkin untuk di jam-jam segini memang untuk kereta api jarak jauhnya itu agak mepet-mepet ya. Karena untuk keberangkatan Mutiara Timur 855, kemudian di depan Mutiara Timur ada ada kereta api Sembrani, kemudian di belakang kereta api Mutiara Timur itu ada kereta Argo Bromo Anggrek. Jadi jam segini ya memang masuk akal juga sih, suasana stasiun ini cukup ramai, terutama ini kan hari Minggu perjalanan weekend. Dan ya mungkin dari beberapa penumpang itu memilih perjalanan pagi untuk kembali ke perantauan. Kalau mungkin memang untuk beberapa penumpang perantau yang sifatnya PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad. Jadi jam segini bisa dibilang stasiun Surabaya Pasar Turi ini ramai banget ya, karena itu tadi ada 3 kereta yang
berangkatnya itu agak berdekatan ya. Dan di stasiun Surabaya Pasar Turi ini teman-teman, itu ada dua jenis macam boarding ya. Untuk yang ada di sebelah kiri ini merupakan boarding manual, dimana kalau boarding manual kita harus menunjukkan boarding pass yang sudah kita cetak tadi, ataupun boarding pass elektronik yang sudah dicetak di aplikasi Akses by KAI. Dan juga ada satu lagi, ada sebuah mesin boarding dengan menggunakan metode face recognition. Jadi kalau kita mau masuk ke ruang tunggu dengan menggunakan fitur face recognition ini, kita cukup nyengir aja tanpa menunjukkan tiket, tanpa menunjukkan KTP, cukup nyengir langsung bisa masuk. Ya, oke teman-teman, jadi sehabis keluar dari ruang tunggu ya. Nah, ini ada rangkaian kereta api Mutiara Timurnya. Itu sudah tersedia di jalur 4. Ya sayangnya kurang kenceng ya hongengnya ya. Nah, jadi ini rangkaian kereta api Mutiara Timurnya. Ini sayangnya penumpangnya masih belum boleh masuk. Di sini ada kelas eksekutifnya itu deretan depan, kemudian dibatasi oleh kereta makan sebelah sana, kemudian 3 kereta kelas bisnis deretan belakang. Dan ya kayaknya karena saya bisnis 3 jadinya nanti saya bakal di kereta paling belakang. Ya kita tunggu dulu ya, ini supaya nanti penumpang Mutiara Timurnya diizinkan masuk. Nanti begitu kita sudah diizinkan masuk, kita langsung review-review yang ada di satu rangkaian ini. Ya oke teman-teman, karena penumpangnya sudah dipersilakan untuk masuk, kita langsung masuk aja ke dalam rangkaian kereta api Mutiara Timur. Jadi langsung aja ya, dimulai dari deretan depan. Ini adalah kelas eksekutif 1. Kaca lebar cuy, enak banget. Tapi saya di depan, kalau di belakang malah lebih mantep. Kemudian ini ada eksekutif 2. Karena saya nantinya duduk di kelas bisnis, jadinya saya geser ke belakang dulu. Ini eksekutif 4. Di belakang kereta eksekutif 4 itu ada kereta makan ya, tapi kereta makannya ini gabung jadi satu dengan pembangkit, jadinya agak berisik karena suara genset ya. Dan selepas kereta makan, ini ada deretan kereta kelas bisnis ya. Karena saya duduk di bisnis 3 dan di sini masih bisnis 1, berarti kita jalan ke belakang dulu yuk. Oke, ini bisnis 2, di belakangnya berarti bisnis 3. Saya duduk di nomor 15. Enjoy your journey on the culinary train. Ya oke teman-teman, jadi mumpung penumpangnya masih belum rame ya, jadi kita masih ada kesempatan untuk mereview keretanya. Jadi di kereta bisnis 3 ini dengan nomor seri K208603, ini kayaknya pernah saya naiki dulu ketika detik-detik terakhir kereta api Batu Raden itu jalan ya, yang melayani relasi dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Bandung. Karena di saat itu adalah transetnya dipakai karena sudah tidak beroperasi, dan akhirnya transetnya itu dipergunakan untuk operasional kereta api Mutiara Timur ini. Dan akhirnya jodohnya ketemu lagi. Dan langsung review aja. Jadi untuk fasilitas yang ada di kelas bisnis ini, untuk kursinya ini bisa searah semua, tapi bisa diatur berhadap-hadapan. Jadi pengaturannya itu kita tinggal mengatur tuasnya begini saja ya teman-teman. Ini tinggal ditarik gitu aja ya. Nah kemudian untuk di beberapa seat, seperti di seat nomor 15, kemudian 15AB serta nomor 2CD. Nah, di situ kan nomor 15 itu berhadapan-hadapan dengan nomor 16 ya, dengan nomor 16. Tapi karena nomor 16-nya itu diblokir oleh sistem, jadi saya bisa dapat satu seat itu bisa dapat 2 seat gitu ya. Nah, kemudian untuk fasilitasnya apa aja? Yang pertama di sini untuk raknya ini rak tralis, kemudian untuk AC-nya ini adalah AC split ya. Ada fasilitas tirai juga. Kemudian enaknya di kelas bisnis itu ini teman-teman, legroomnya itu jembar banget ya. Ya, kemudian di setiap kursinya ada meja kecil, ada stop kontak, kemudian ada gantungan, kemudian kita dikasih tas kresek untuk meletakkan sampah. Dan untuk di kelas bisnis ini ada tipsnya ya, walaupun memang kelas bisnis sebentar lagi itu bakal hilang.
itu kita lebih baik untuk menghindari nomor-nomor dengan kelipatan 3. Misalkan kayak ini nomor 6, kemudian juga ini ada nomor 3. Nah, ini kan kita akan mendapatkan tembok-tembok ratapan seperti itu. Dan ya, kebetulan juga nomor 15 karena saya hadapnya hadap depan, jadi saya dapat 1 porsi jendela penuh. Jadi kurang lebih seperti inilah fasilitas yang ada di kelas bisnis kereta api Mutiara Timur. Dan untuk toiletnya, untuk di kereta kelas bisnis ini karena memang layoutnya layout lama ya, itu ada di 2 sisi. Yang pertama di sisi sebelah sini dan satu lagi ada di sisi sebelah sana. Nah, kita review salah satu aja ya. Mari kita buka. Sret. Nah, jadi untuk kamar kecilnya kita kunci dulu. Nah, jadi untuk kamar kecil yang ada di kereta kelas bisnis di kereta api Mutiara Timur, untuk secara tampilan ini masih standar banget, tidak ada yang istimewa ya. Kemudian fasilitasnya adalah yang pertama ini ada jendela dengan bisa dibilang lumayan jumbo. Kemudian di sini ada tisu, kemudian ada wastafel, ada sabun, kemudian ini ada tempat sampah. Selanjutnya ada klosetnya, kloset duduk. Kemudian ada penyemprot, ada pegangan tangan, dan ini wow bisa dibuka ya. Kemudian ada pengharum ruangan, ada cantolan, dan untuk ini ya space-nya ya standar-standar aja sih, nggak jumbo-jumbo amat. Jadi kurang lebih fasilitas seperti ini. Ya oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di kereta Mutiara Timur ya, tepatnya di bisnis 3 dengan nomor seri K20863. Ya, yang satu kapasitasnya itu ada 64 penumpang, tapi ada 4 seat yang diblok oleh sistem, yaitu di nomor 15 AP serta nomor 2 CD. Jadi saya pas memang lagi milih di seat nomor 15, enggaknya nanti masih bisa selonjoran sepanjang perjalanan. Ya, bisa dibilang ini nostalgia sih, karena dari itu saya setiap mudik ke Banyuwangi sebelum ada kereta Probowangi ya, itu mesti langganannya naik kereta ini terus, terutama di Mutiara Timur Malang. Nostalgia ke ujung timur Jawa. Tepat pada pukul 8:55 kereta api Mutiara Timur diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Charlie.
teman-teman, jadi tadi selepas kita melewati kawasan segitiga Mesigit ya, nah ini kita sudah mulai bergabung lagi di titik awal jalur selatan dan timur juga ya termasuknya. Nah ini kita secara perhitungannya ini melintas langsung stasiun Surabaya Kota teman-teman, karena kita melewati emplasemennya ya walaupun memang stasiun Surabaya Kota ini stasiunnya itu apa ya, bisa dibilang stasiun buntu lah ya, bahasa gampangannya kayak gitu. Saya agak lupa istilah-istilah perkereta apian. Nah jadi kita sekarang sudah secara resmi masuk ke titik awal jalur lintas selatan dan juga lintas timur, dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Kubang. Ya oke teman-teman, jadi saat ini kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Surabaya Kubang, dan ya bisa teman-teman lihat sendiri, ini penumpang yang naik itu banyak banget ya. Karena memang dari dulu orang-orang di Surabaya itu tahunya kereta api Mutiara Timur itu memang start awalnya dari stasiun Surabaya Kubang. Dan ya, karena kereta api Mutiara Timur akan segera diberangkatkan, kita langsung masuk kembali ke dalam kereta yuk. Di kereta api Mutiara Timur dengan nomor perjalanan 187 yang akan mengantarkan ke tujuan akhir stasiun Ketapang dengan pemberhentian di stasiun Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rangkapuji, Jember, Kalibaru, Kalistail, Temuguru, Rogojambi, Banyuwangi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Ketapang. Ya oke teman-teman, jadi selepas stasiun Wonokromo, nah kereta api Mutiara Timur itu akan berbelok ke jalur ke arah Probolinggo, Jember, Banyuwangi ya teman-teman ya. Jadi untuk jalur yang ada di sebelah sini, ini merupakan jalur menuju ke Mojokerto, Jombang, kemudian sampai ke Solo, Jogja gitu, itu lewat sini. Dan sedangkan kita akan berbelok, kalau di peta sih sebenarnya harusnya arahnya ke selatan dulu ya. Jadi kita berbelok ke selatan, kemudian kita ke arah Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Ini kayaknya ada ini deh, ada kereta yang mau lewat deh. Tapi kayaknya kita udah terlanjur belok duluan. Gak kelihatan. Ya udahlah ya, berarti ini. Oke, sekarang kita sudah berbelok. Dan ini ada di samping Jalan Ahmad Yani ya. Nah, di sana ada Royal Plaza. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Ya, oke teman-teman. Jadi ngomong-ngomong tentang kereta api Mutiara Timur ini ya, bagaimana bisa naiknya itu kan tidak terlepas dari harga tiket yang harus ditebus ya. Jadi untuk perjalanan kereta api Mutiara Timur kali ini, harga tiket yang saya bayar itu sebesar 245.000 untuk di kelas bisnis, dan kalau saya lihat juga harganya di harga 290.000 di kelas eksekutif ya, karena memang saya pengen nostalgia naik kelas bisnis ya, jadinya ya akhirnya saya memilih aja di kelas bisnis, walaupun sebenarnya harganya dengan kelas eksekutif ini tidak terlalu beda jauh. Dan ya untuk kereta api Mutiara Timur ini sebenarnya secara tarif ya, menurut saya masih terbilang cukup worth juga, walaupun memang kalau saya bandingkan dengan zaman dulu banget ketika saya masih kecil ya, dulu harganya mulai dari 30.000 ya waktu itu tahun 2007, kemudian agak naik sedikit harganya sekitar 100 sekian, sampai akhirnya di 2024 ini harganya 245. Ini ya lumayan banget sih, tapi ya namanya juga perkembangan zaman juga ya, terus juga dengan meningkatnya fasilitas-fasilitas yang ada di perjalanan kereta, walaupun ini kereta klasik yang sedikit di-upgrade fasilitasnya, kenyamanannya, ya saya sih wajar-wajar aja dengan harga 245.000. Dan di satu sisi juga kereta api Mutiara Timur ini bisa dibilang tarif khususnya itu lumayan paling murah ya. Seperti contoh di
Surabaya sampai ke Jember itu untuk kelas bisnisnya 120.000 ya, 115 atau 120.000. Kemudian untuk eksekutifnya ini 135.000, dikala yang lainnya itu tarif khususnya mahal teman-teman. Terakhir saya waktu masih naik Ranggajati yang waktu itu masih kelas bisnis itu eksekutif kelas bisnisnya harganya 140.000 kalau nggak salah atau 145.000, ya bisa dibilang terhitung mahal ya. Jadi ya dibandingkan dengan Mutiara Timur itu lebih murah Mutiara Timur ini. Eksekutifnya juga begitu, eksekutifnya itu harganya 135.000 dari Surabaya ke Jember, sedangkan untuk kayak Ranggajati kemudian Wijaya Kusuma itu lumayan mahal. Ya sebenarnya ada yang lebih murah lagi ya, yaitu kereta api Logawa yang sudah menggunakan ekonomi new generation versi stainless steel yang sekarang sudah upgrade. Itu harga tiket tarif khususnya untuk kelas ekonomi itu harganya Rp100.000 ya, itulah ya. Akhirnya bisa nostalgia lagi ya naik kelas 2. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ya, oke teman-teman. Jadi saat ini kereta api Mutiara Timur sudah tiba di pemberhentian pertamanya, yaitu stasiun Sidoarjo, dan bertemu dengan kereta api Logawa yang dari Jember menuju ke Purwokerto. Terakhir saya tuh naik Logawa itu pada saat masih rangkaian itu ekonomi bisnis ya, tapi videonya belum rilis. Nanti kalau misalkan sudah rilis, nanti teman-teman bisa cek link videonya yang ada di bawah. Lah ini kereta api Logawa itu sudah menggunakan ekonomi new generation versi stainless steel ya, kayak kereta api Majapahit. Nah jadi kayak begini. Ini kayaknya mau berangkat deh. Kita dokumentasiin dulu yuk. Teman-teman, pada pukul 10:20 perjalanan kereta api Mutiara Timur yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bangil, yang mana kalau secara pembagian area kerja di Pulau Jawa di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia itu stasiun Bangil merupakan stasiun batas paling timur dari daerah operasi 8 Surabaya, dan selepas stasiun Bangil ini itu akan ada percabangan satu jalur menuju ke arah Probolinggo, Jember, Banyuwangi yang akan dilewati oleh kereta api Mutiara Timur ini. Kemudian yang berbelok ke arah kanan itu merupakan jalur menuju ke Malang. Ya, walaupun memang secara wilayah ini stasiun Bangil ini merupakan wilayah dari Kabupaten Pasuruan ya, tapi kalau secara area kerja PT Kereta Api Indonesia di Pulau Jawa itu sudah masih batas paling timur dari daerah operasi 8 Surabaya. Dan ya, yang
sangat saya kadang-kadang itu agak gimana gitu ya dengan stasiun Bangil ini. Dari dulu ini peronnya itu tidak pernah ditinggikan teman-teman. Ya padahal penumpangnya juga rame, meskipun juga rame lokalannya, bisa dibilang lalu lalang kereta di sini juga lumayan, tapi dari dulu itu kok kayak nggak ada peningkatan peron gitu ya. Ya semoga didengarkan oleh unit terkaitnya ya. Ini pun juga demi kenyamanan penumpang juga kan ya. Oke, kayaknya di sini nunggunya agak lama karena mungkin sepertinya akan bersilang dengan sebuah kereta. Tapi kayaknya dirasa-rasa jadwalnya komuter ini sih Supas. Kita tunggu yuk. Sebentar. Ini kenapa ya kok seharusnya itu Mutiara Timur itu harusnya sudah berangkat dari tadi. Terus juga baru Arjuna Expressnya itu datang. Terus bakal komuter Supasnya itu bakal silang sama Mutiara Timur ini. Tapi kok ini kayaknya komuter lain Supasnya ini telat deh. Ya telat. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan nggak kayak gini kan kita nggak akan ketemu dengan kereta api Arjuna Express. Jadi kereta api Arjuna Express ini merupakan kereta bisa dibilang komersial kelas atas ya, yang melayani relasi dari Surabaya Gubeng ke Malang dan menggunakan rangkaian yang tidak berdinas dari kereta api Brawijaya dari Malang ke Jakarta. Jadi dari Malang kemudian dari Jakarta kemudian sampai Malang, dari Malang langsung berdinas sebagai kereta api Arjuna Express secara tektok gitu. Malang Surabaya PP. Ya sinyalnya udah hijau lagi. Berarti Arjuna Express yang berangkat duluan. Sebelah timur stasiun Bangil ini ya, jalur yang sebelah sana itu merupakan jalur menuju ke arah Malang teman-teman. Dan nah selepas stasiun Bangil ini kita sudah berpisah ya, berpisah dengan jalur yang ada di sebelah sini ya, itu merupakan jalur menuju ke Malang sampai dengan Blitar. Dan kalau kita sudah melewati percabangan ini dan ambil trek lurus, maka secara resmi kita sudah masuk ke wilayah daerah operasi 9. Ya, oke teman-teman, pukul 11:08 perjalanan kereta api Mutiara Timur yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Pasuruan, yang mana artinya secara resmi kita sudah masuk ke wilayah daerah operasi 9 Jember. Dan di stasiun Pasuruan kita bertemu dengan kereta api Tawang Alun yang lokomotif dinasnya itu menggunakan lokomotif vintage angkatan ketiga. Kayaknya kereta api Tawang Alun ini mau berangkat ya? Atau mungkin kita duluan yang berangkat?
mencatatkan pada pukul 11:45 atau mungkin terlambat sekitar ya 15 menit lebih. Perjalanan kereta api Mutiara Timur yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Probolinggo. Ya, kalau stasiun Probolinggo ini merupakan stasiun yang bisa terbilang besar di daerah operasi 9 Jember dan bisa menjadi tujuan utama bagi para wisatawan yang mau ke Gunung Bromo. Jadi biasanya di sini kalau di Probolinggo itu paling, dan bisa dibilang banyak juga sih wisatawan mancanegara yang transit di stasiun ini. Ya biasanya sih berhentinya kurang lebih sekitar 3-5 menit, tapi karena ini terlambat nggak tahu ya, mungkin bisa jadi berhentinya itu sangat-sangat dipersingkat. Dan di stasiun Probolinggo ini kereta api Mutiara Timur bertemu dengan kereta api Sri Tanjung yang melayani relasi dari stasiun Ketapang di Banyuwangi menuju stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Kereta paling murah di lintasnya, dimana tiketnya itu cuma 94.000 aja. Ya oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Baru saja kereta api Mutiara Timur sudah meninggalkan stasiun Probolinggo ya, dan suasana kereta juga lumayan ramai. Yang turun tadi sih nggak begitu banyak ya, bisa dibilang karena memang jaraknya dekat, dan walaupun ada tarif khususnya yang sebesar kalau nggak salah 35 atau 45.000 untuk Surabaya Probolinggo, tapi nggak banyak memang yang naik, yang turun ya. Ya perjalanan masih kurang 4 jam lagi dari Banyuwangi, dari Probolinggo ke Banyuwangi. Dan ya selepas Probolinggo menuju ke arah Jember itu memang petanya ini peta-peta yang banyak tikungan, jadi mungkin sebentar lagi kita bakal melihat spot-spot pada saat kereta ini meliuk-liuk. Ya kita lanjut. Kereta makan lumayan ramai juga ya. Oke. Ada Mas Mbak Praminya ini. Nah, kita lanjutin lagi. Ya, oke
pada pukul 12:50 kereta api Mutiara Timur udah sampai di Tanggul. Jadi tadi dari Probolinggo langsung bablas ke Tanggul dan kayaknya karena telat langsung berangkat lagi deh. Oke, lanjut. Waktunya balik lagi. Waktunya balik lagi. Nah, bisa nggak ya? Harus hati-hati. Iya, oke. Taruh sini dulu. Jangan lupa tanggung jawab buat ditutup. Nah, oke. Nah, salah satu alasan saya milih kursi nomor 15 itu adalah nih. Nomor 16 itu di blok, teman-teman. Jadi nomor 16 AB kalau misalkan ini kursinya dihadapkan ke sana, itu kan natap tembok ya. Dan akhirnya efeknya itu kan space-nya kan dikit. Jadi akhirnya daripada ngambil resiko, daripada mendapatkan komplain, ya lebih baik akhirnya di blok aja. Jadinya kalau misalkan kita beli SIM nomor 15 ya, kita bakal dapat seperti ini. Ini kayaknya melintas langsung stasiun Bangsal Sari ya. Nah, ini melintas langsung stasiun Bangsal Sari. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi enaknya tuh kayak begini, teman-teman. Ya, tapi sayangnya kelas bisnis ini bakal langka, jadinya ya mau nggak mau kita tidak akan menemukan hal seperti ini lagi ya. Saya sangat disayangkan. Mantap deh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jember. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember, persiapkan diri Anda, periksa dan klinik kembali. Ya oke teman-teman, pada pukul 13:25 kereta api Mutiara Timur saat ini telah tiba di stasiun Jember yang menjadi pusat daerah operasi 9, dan itu artinya kita sudah menempuh 2/3 perjalanan. Dan ini kereta api Wijaya Kusuma kayaknya bentar lagi mau diberangkatkan dari stasiun Jember. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Dan yang ada di jalur 3 teman-teman, itu adalah rangkaian kereta api Pandanwangi yang melayani relasi dari stasiun Jember menuju stasiun Ketapang Banyuwangi. Jadi untuk kereta Pandanwangi ini merupakan lokal satu-satunya yang ada di lintas Jember ke Banyuwangi ya teman-teman. Selain kereta komuter lain Supas tadi yang ada di Pasuruan sampai ke Surabaya. Ya, kereta api Mutiara Timur kayaknya sebentar lagi akan diberangkatkan. Oke, kita lanjut lagi yuk. Dan yang ada di sebelah sini ini kereta stainless steel ini adalah kereta api Pandalungan teman-teman, yang awalnya kereta terjauh tapi akhirnya sudah digeser sama Blambangan Express. Ini relasinya Jakarta Jember, sekarang sudah stainless steel. Oke, sudah 2/3 perjalanan ya. Tinggal 1/3 perjalanan lagi kita akan sampai di stasiun Ketapang. Dan suasana di kereta selepas diberangkatkan dari Jember itu semakin ramai ya, karena memang
jamnya ini jam kereta api Mutiara Timur kalau dari Jember ke arah Banyuwangi itu agak mepet-mepet dengan kereta api Pandanwangi. Jadi mungkin beberapa orang yang tidak kebagian tiket kereta api Pandanwangi itu bisa memanfaatkan tarif khusus yang ada di kereta api Mutiara Timur ini, teman-teman. Apa ya, kalau nggak salah harganya sekitar 90.000 atau berapa gitu untuk kelas ekonomi. Ya bisa terbilang agak mahal tapi masih masuk akal ya untuk jarak sekitar 112 km. Sebenarnya bentar lagi kita akan menikmati pemandangan yang indah, tapi nggak tahu ya ini saya bisa apa enggak, mengingat kalau dari arah Jember ke Banyuwangi itu pemandangan bagusnya itu ada di sebelah kanan. Ya semoga nanti ada beberapa kursi yang bisa yang kosong yang ada di sebelah kanan. Ya sayang sekali sih sebenarnya. Ya semoga aja ya. Kita lanjutkan lagi yuk.
Oke teman-teman, mencatatkan pukul 14:33 perjalanan kereta api Mutiara Timur saat ini telah tiba di stasiun Kalibaru yang merupakan gerbang dari Kabupaten Banyuwangi di paling barat sisi selatan. Dan ya mungkin kembali lagi karena kita mengejar keterlambatan, kereta api Mutiara Timur akan segera diberangkatkan. Ya, karena kalau nggak telat sih kayaknya bisa ngomong lebih banyak ya. Oke, kita lanjutkan lagi, kurang lebih sejam lagi perjalanan ke Ketapang. Bagi saya pribadi adalah kereta yang bersejarah selama hidup saya, dan juga kereta api Mutiara Timur ini merupakan salah satu kereta yang tertua ya, terutama paling tua di daerah operasi 9 Jember yang melayani dari Surabaya ke Banyuwangi. Dan berbicara tentang kereta api Mutiara Timur ini memang juga sebelumnya pernah diperpanjang relasinya sampai ke Yogyakarta, dan di saat itu juga saya sudah mencoba naik kereta api Mutiara Timur yang saat itu sudah mendapatkan sarana stainless steel premium, ekonomi premium ya, stainless steel, kemudian juga eksekutif stainless steel. Tapi karena di saat itu juga ketika diperpanjang ke Yogyakarta itu okupasinya tidak begitu bagus, akhirnya sarana stainless steelnya itu dialihkan ke tipe yang lain untuk operasional kereta yang lain. Dan kemudian agak berapa lama kereta api Mutiara Timur jalan kembali dan masih melayani rute Banyuwangi Jogja ya, lewat Surabaya tentunya. Itu pun sudah berganti rangkaian, yaitu kereta eksekutif yang sangat-sangat menurut saya memprihatinkan ya, yaitu eksekutif dengan kapasitas 48 tempat duduk dan kereta ekonomi Kemenhub. Nah, yang waktu itu juga duduk tegak. Ya, kemudian mungkin selepas adanya evaluasi akibat perpanjangan kereta api Mutiara Timur itu tadi, akhirnya kereta api Mutiara Timur per GPK atau grafik perjalanan KA 2023 itu operasinya dikembalikan lagi menjadi Surabaya Banyuwangi, tapi secara statusnya itu masih status fakultatif hingga saat video ini direkam. Kemudian ketika pada saat kereta Baturaden ya, Baturaden yang sebelumnya juga sudah pernah saya naiki itu mengalami apa ya, bisa dibilang okupasinya sangat minim, sehingga dengan sangat cepat saya itu sementara dinonaktifkan pada saat itu, hingga akhirnya presetnya itu dipergunakan kembali, dialihkan ke kereta api Mutiara Timur, sehingga kereta api Mutiara Timur pada kurang lebih sekitar bulan Agustus September itu beroperasi kembali seperti pada saat pertama kali rilis teman-teman, yaitu menggunakan kelas eksekutif dan bisnis. Hingga akhirnya nanti kurang lebih sekitar pertengahan bulan Desember ini itu kereta api Mutiara Timur untuk kelas bisnisnya akan diganti menjadi kereta ekonomi new generation seperti yang ada di kereta api Ranggajati, Gaya Baru Malang Selatan untuk saat ini, kemudian juga kereta api Menore, kemudian kereta api apalagi ya, Jakatingkir untuk saat ini ya, karena memang ada kabar-kabarnya beberapa kereta akan, yang sudah saya sebutkan tadi, itu akan diganti sarananya jadi ekonomi new generation stainless steel. Kemudian apalagi ya yang sudah kereta ini ya, Berantas, Dharma Wangsa. Nah itu nanti kereta api Mutiara Timur akan diganti seperti itu, dan juga kereta api Blambangan Express teman-teman. Ya menurut saya, bagi saya pribadi untuk kelas bisnis ini udah cukup nyaman ya, walaupun memang minusnya adalah ini sih, interiornya cukup klasik sekali karena seperti jadul banget ya, tapi untuk dari sisi kenyamanan itu sangat nyaman banget. Udah apa namanya, kursinya empuk, kemudian juga legroomnya juga lega, jadi sangat mantap sekali. Ya bagi saya pribadi kereta yang bersejarah ini, karena memang saya dari dulu mudiknya ke Banyuwangi naik kereta api Mutiara Timur, ya buat saya satu sisi sangat disayangkan sekali kereta bisnisnya harus diganti dengan ekonomi new generation, tapi di satu sisi saya juga sangat senang karena berarti pada akhirnya kereta api Mutiara Timur sudah mendapatkan perhatian lebih untuk upgrade sarana. Mengingat juga kereta api Mutiara Timur ini peminatnya cukup banyak ya, karena ya perjalanan pagi apalagi
selain kereta api Probowangi yang agak siang dan jamnya lebih enak itu adalah kereta api Mutiara Timur. Dan akhirnya dengan beroperasinya kereta api Mutiara Timur ini bisa menjadikan pilihan satu-satunya untuk perjalanan malam dari Banyuwangi ke Surabaya, karena untuk jadwal keberangkatannya saat ini yang tersedia dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu pagi jam 8.55, kemudian ada lagi dari Banyuwangi satu jadwal keberangkatan yaitu pada pukul 21.45 malam. Ya, karena memang semenjak diperpanjang ke Jakarta, kereta api Belambangan Ekspresnya itu tidak ada pilihan perjalanan malam. Jadi memang mau tidak mau Mutiara Timur itu harus dioperasikan. Ya, ini sebentar lagi kita akan tiba di beberapa stasiun lagi, yaitu Kalisetail, kemudian Kalisetail, kemudian Temuguru, Rogojampi, Banyuwangi Kota, dan stasiun Bogor. Agak lama ya nggak naik kereta lintas ini, jadi agak lupa-lupa. Untung aku langsung ngomong tadi dia banyak aku kan tadi Oke teman-teman, pada pukul 15:15 perjalanan kereta api Mutiara Timur yang saat ini saya naiki telah tiba di stasiun Rogojampi. Ya, stasiun Rogojampi ini merupakan stasiun dikala ketika saya mudik ke Banyuwangi, saya transitnya di stasiun ini teman-teman, entah naik entah turun ya. Karena memang kalau rumah nenek saya tinggalnya di sini tuh sangat jauh sekali dari dari akses jalan kereta, tapi paling dekatnya itu dari stasiun Rogojampi ini, itu pun aja 20 km teman-teman. Serasa mudik deh. Yuk kita lanjutkan lagi. Rogojampi ini bisa dibilang itu penumpangnya lumayan banyak. Nah teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi memang kalau di Kabupaten Banyuwangi ini sifat stasiunnya itu lebih ke mengakomodir beberapa kecamatan ya, seperti di Rogojampi ini itu mengakomodir beberapa kecamatan di sekitarnya, sehingga ya nampak seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini penumpangnya itu banyak banget. Dan di stasiun ini kereta api Mutiara Timur akan bersilang dengan kereta api Belambangan Ekspres melayani relasi dari Ketapang menuju ke Jakarta Pasar Senen. Ya, di stasiun Banyuwangi Kota sekarang waktu menunjukkan pukul 15:35. Ya udah berbenah, dan ya penumpang yang turun di Banyuwangi Kota ini banyak banget teman-teman, karena memang ini stasiunnya paling dekat sama kota Banyuwanginya sih. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Kereta api Mutiara Timur
stasiun terakhirnya, yaitu stasiun Banyuwangi Kota yang merupakan pemberhentian terakhir ya. Jadi lebih ke review aja. Intinya yang pertama saya nostalgia dengan perjalanan kali ini, mengingat ini adalah kereta yang sering saya naiki dulu ketika mudik ke Banyuwangi. Yang kedua, untuk keretanya sendiri di K208-603 ini bisa dibilang performanya juga lumayan sih, suspensinya enak, kursinya empuk juga, tapi ya agak sedikit berisik sih, masalah rodanya ini kayaknya ada yang benjol ya. Kemudian AC-nya juga adem, walaupun tertera di apa sih namanya tadi, di termostatnya itu suhunya 30 derajatan gitu ya, jadi masih adem sih. Kemudian juga ya perjalanannya cukup menyenangkan, pemandangannya indah juga, dan menurut opini saya pribadi, saya cukup senang sekali ya kereta api Mutiara Timur ini mendapatkan perhatian dengan bergantinya rangkaian yang awalnya eksekutif bisnis menjadi eksekutif ekonomi new generation modifikasi. Ya walaupun memang sangat disayangkan juga ujung-ujungnya kelas bisnisnya di lintas Surabaya Banyuwangi ini hilang, karena kereta api Mutiara Timur ini adalah kereta terakhir yang masih menyediakan layanan kelas bisnis. Ya, sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir ya, stasiun Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Don't forget for like, share, comment, and subscribe, and see you on next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Sudah sampai. Akhirnya tiba. Andaikan kebagian tiketnya ini bisa langsung balik sih. Oke, alhamdulillah udah sampai di stasiun Ketapang. Terlambat sekitar 10 menitan sih, tapi it's okay lah.